Mungkin Ya. bisa dijelaskan Pak terkait dengan kegiatan yang dilakukan hari ini. Hari ini adalah uji coba percontohan yang pertama, hari pertama. Ini dengan kesiapan yang sebenarnya kami sudah sekitar 2 bulan untuk mempersiapkan ini. Tetapi dengan yang pertama ini masih banyak kekurangan dan nanti akan kami evaluasi setelah selesai pembelajaran ini. Kemudian Sarpra sudah kami siapkan, kurikulum sudah kami siapkan untuk yang 2 jam ini uji coba pertama, nanti 2 minggu dievaluasi, mungkin kalau nanti 4 jam sudah kami siapkan untuk dari kurikulum. Kemudian dari instansi terkait Muspika di Kecamatan Gamping juga sudah ini kami hubungi, sudah pada rawuh yang membantu ini, ada dari Puskesmas, ada dari Kepolisian, ada dari Koramil, dari kecamatan dan dari desa, serta kami selalu dampingi komite. Dan ya, yang tidak ketinggalan adalah dari Balai Dikmen kami yang dari pagi juga sudah rawuh semua. Bisa diceritakan Pak mekanismenya seperti apa sih Pak? Anak mulai datang diperiksa terus kemudian seperti apa? Oh iya, baik. Kami harus memastikan bahwa anak yang berangkat itu adalah anak yang sehat, sehingga harus ada surat keterangan izin orang tua yang diketahui tokoh masyarakat setempat, Pak RT, Pak RW, Pak Dukuh, yang menyatakan di daerah itu bebas dari COVID. Kalau ada yang tidak bebas, mendingan tidak usah berangkat. Maka anak ini pertama izin dari orang tua yang memang daerah sehat. Kemudian naik angkutan umum atau tidak, sini kemungkinan tidak karena tidak ada angkutan umum. Kemudian kalau dia naik motor, jika motor inilah yang posisinya harus steril. Nah kemudian sampai masuk di pintu gerbang dicek dengan termogan, apabila suhunya di atas 37,3 derajat Celcius, ini kami tidak boleh masuk. Kenapa? Karena diduga itu OTG, anak-anak imunnya masih tinggi, masih remaja. Nah kemudian kalau di bawah 37,3 anak ini masih sehat. Dan setelah itu dicek dengan termogan, kemudian anak diminta parkir berjarak. Setelah itu cuci tangan itu sudah kita siapkan sekian banyak, pakai sabun kita pantau, cucinya tidak sembarang cuci tapi harus minimal 20 detik itu. Setelah itu dia harus mengumpulkan surat izin orang tua yang kita siapkan, sudah ada di boxnya itu. Kemudian dia mengikuti alur untuk jalan menuju ruang kelas, dan di kelas sudah disterilkan, dijaga oleh petugas guru piket. Kemudian sebelum gurunya masuk, ini yang mengelola adalah guru piket, sehingga tidak ada interaksi di ruang itu. Kontak fisik kami harapkan tidak ada karena selalu dipantau oleh guru yang piket. Kemudian setelah gurunya masuk, itu kita serahkan pada guru, dan guru kita sarankan untuk tetap memantau anak-anak itu pakai masker, pakai sanitizer, kemudian pakai visel, tidak ada interaksi langsung. Begitu pelajaran nanti selesai, guru piket masuk lagi sambil menunggu pergantian guru. Setelah gurunya masuk, kemudian sama itu mengelola kelas, tidak ada interaksi langsung. Dan setelah nanti pelajaran berakhir, piket masuk lagi menjemput masing-masing kelas itu pulangnya secara bergantian. Artinya mungkin diberi jeda 5-10 menit, kelas yang paling dekat dulu keluar, kemudian kelas yang agak jauh itu agak belakangan, sehingga tidak terjadi kerumunan. Yang paling sulit adalah menjaga kerumunan. Setelah nanti kita antarkan sampai ke parkir dan sudah pulang, maka ruangan itu kita semprot dan kita sapu sehingga steril dan tertutup lagi. Besok pagi baru dipakai lagi. Inilah yang harus kita terapkan,
dan ini kita tanamkan kepada orang tua dan siswa. Itu sudah kita 2 kali edukasi. Pertama itu edukasi dengan yang kerjasama dengan UNISA, yang kedua itu dari sekolah, dan nanti langsung ke di WA itu juga sudah melakukan edukasi terus, sehingga anak-anak kami harapkan betul-betul protokoler kesehatan. Nah, setelah anak pulang dengan jeda sekitar 30 menit, itu sudah ada tugas di rumah, yaitu lewat daring. Karena kalau tidak kita ikat seperti itu, anak pulang tidak langsung ke rumah. Itulah yang berbahaya, sehingga anak itu mampir kemana-mana, dimungkinkan tertular bukan di sekolah, tapi adalah di tempat ia mampir tadi. Nah, daring ini nanti sampai dengan jam 2:30, 14.30. Pak, kapasitas ruangan kan dibatasi hanya 50% ya? Iya. Hanya 18 anak per, Iya. per kelas ya? Iya. Itu mensiasatnya gimana Pak? Kan karena yang 50% lagi gimana itu? Oh iya, 50% hari ini adalah tatap muka, kemudian 50% ini langsung daring, sehingga guru menyiapkan dua jadwal tatap muka dan jadwal daring. Nah, kemudian yang sekarang ini tatap muka, besok daring, sehingga tetap anak yang daring pun dapat materi hanya lewat daring, yang tatap muka dapat materi tatap muka, dan nanti setelah sekitar jam 10 ke atas itu semuanya daring, karena untuk mengikat biar anak tidak mampir-mampir ke tempat lain selain rumah dan sekolah tadi, Pak. Artinya mereka masuk sekolah itu hanya 2 hari sekali gitu kan? 2 hari sekali, betul. Tiap anak 2 hari sekali gitu? 2 hari sekali. Untuk pelaksanaan tatap muka di masa pandemi ini, fasilitas apa saja yang ditambahkan? Yang pertama kami tambahkan adalah ini wastafel yang sekian banyak, cuci tangan, tempat cuci tangan. Yang kedua, masker. Satu anak ini untuk awal kita bagi 2, kemudian facial seperti ini adalah kita beri setiap anak, kemudian sanitizer kita beri setiap anak 1, kemudian screening bahwa anak sekarang dalam posisi sehat, ya, kalau tidak sehat tidak boleh masuk. Kemudian kami desain UKS yang dulu kami kecil sekali, sekarang satu ruang kelas sendiri seperti standar rumah sakit klinik, kami harapkan seperti itu, dan ada petugasnya standby di situ sampai APD juga lengkap. Kemudian kami juga didampingi dari Puskesmas Gamping 2, sehingga penambahan seperti ini yang perlu kita siapkan. Kemudian dari guru-guru ini sendiri yang harus kita tambah, pertama motivasi, yang kedua gimana bisa menjaga imun, yang ketiga adalah kami himbau nanti kalau pulang itu kalau bisa ganti pakaian, karena dimungkinkan jangan sampai misalnya di sini ada yang terpapar kemudian malah bawa pulang, jadi pulang dari sekolah bawa ke rumah. Ini yang kami sampaikan ke guru-guru Bapak. Untuk pengadaan semua fasilitas itu sekolah mengeluarkan biaya sampai berapa Pak? Itu biaya kami kan pertama itu dari BOS ya Pak, dari BOS yang jelas itu untuk yang penanganan COVID, tapi kan tidak banyak ya, untuk beli desinfektan, kemudian alat penyemprot, kemudian ya itu paling. Kemudian yang kedua itu dari komite Pak, sehingga dari dana komite lah kami untuk menyiapkan semuanya selain BOS tadi. Habis sampai berapa Pak? Saya tidak hafal, tapi kalau untuk di UKS saja itu sekitar 10 jutaan sudah habis untuk UKS. Kemudian untuk beli alat-alat itu ya di atas 10 juga Bapak. Tiap
proses pembelajaran tatap muka Pak berapa jam sehari? Sehari untuk yang awal ini adalah seperti himbauan gubernur paling lama 2 jam, artinya 60 menit kali 2, 120 menit. Tapi kami juga siapkan yang 4 jam, itu juga sudah kami siapkan. Sehingga kalau nanti hasil evaluasi kami diminta 4 jam itu sudah siap langsung jalan. Harapannya Pak dengan segera dimulainya pembelajaran tatap muka ini, harapannya Pak? Ya, harapan kami adalah pertama anak ini disiplin. Jadi di awal tahun kami terapkan itu adalah dengan seleksi baris berbaris tonti, itulah membentuk disiplin. Kalau anak nanti disiplin, meskipun dalam kondisi pandemi apa saja, kalau kita disiplin ada protokoler kita lakukan dengan baik, insya Allah aman.